ngan panginten dah hiji jalmi panginten hiji versi hiji carita hiji carios nya panginten disebat ke Cikales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Napes. Alhamdulillah, sobat cerita, hari ini kita berjumpa lagi. Saat ini kebetulan kita berada di objek wisata Pangcalikan. Tapi kita tidak membahas tentang objek wisata Pangcalikan karena itu nanti di lain sesi ya. Untuk saat ini kita akan membahas atau ngaguar carita apa itu Pangcalikan, kenapa ada Pangcalikan. Mungkin sobat cerita masih ada yang belum paham. Kalau menurut bahasa Indonesia mah Pangcalikan itu adalah tempat duduk. Nah, kalau misalkan tempat duduk itu ditempati atau diduduki oleh seseorang, entah itu siapa, mungkin kalau misalkan saya yang duduk di tempat itu, maknanya nggak terlalu kumaha gitu ya. Tapi ini mah mungkin seseorang yang pernah duduk di tempat itu. Nah, itulah yang akan kita buat, yang akan kita bahas. Kenapa tempat ini dinamakan Pangcalikan? Alhamdulillah, saat ini saya ditemani oleh para sesepuh, para tokoh masyarakat yang berada di Desa Sukatali. Di antaranya yang mungkin tidak asing lagi sobat cerita, sering ketemu sering lihat lah dengan Pak Adi. Nah, ini mah baru nih, salah satu sesepuh, Kuncen makam Uhun, makam Joglo yang ada di Cipulang. Satu lagi Anu Kasep, Kang Ibi. Insya Allah para tokoh tersebut nanti akan membeberkan sejelas-jelasnya apa itu Pangcalikan dan apa yang terjadi di Pangcalikan dan kenapa disebut Pangcalikan. Tapi sebelumnya sobat cerita, untuk biar tidak ketinggalan cerita yang nanti ke depannya, tolong di subscribe channel ini, share, like, dan komen, dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan ceritanya. Inilah sobat cerita, kurang subrek heula. Baik sobat cerita, biar tidak menyita waktu lebih banyak, kita dengarkan penjelasan mengenai Pangcalikan ini. Mungkin dari Pak Adi dulu. Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Innalhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
puji sendaran syukur eta hak mutlak Allah anu kagungan. Alhamdulillah kurido mantena kurang dina dinten ieu dinten Minggu 15 Januari, berarti tos setengah sasih di tahun 2020. Alhamdulillah masih dipasihan sehat ku Allah, masih nikmat ku Allah. Salawat salim salam mugia tetap terlibat doa ka junjungan urang habibana Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluargana, para sahabatna, para tabi'innya, dan insyaallah mudah-mudahan urang dari syafaat mantena ikiwani kudu ya mil akhir, amin ya rabbal alamin. Jadi hormat Bapak Budi Wardi ya, selaku sesepuh sekaligus anjeun teh panginten juru kunci makam Joglo anu aya di sawah Joglo kawasan Ciplang Sukarjaya. Atuh baga di oge dinten alhamdulillah jasa hadir pada dinten ieu selaku di bagian tokoh seni budaya Payuntan kalayan dina ieu aya tokoh adat oge di anjeunna. Kadang wargi sadaya anu sami-sami nyakseni Payuntan ieu channel nuku simkuring di hormat. Kalanggung dipayun sate acana simkuring dina resan ieu bari ngabeber jelaskeun anu kaitanana sareng masalah pangcalikan. Hiji nedasiapunten ka para tokoh-tokoh Sukatali khususna sareng sabudeurana anu ngaraos langkung uningan dina permasalahan ieu pangcalikan. Sok bilih aya perbentenan informasi, perbentenan carios, penginten eta dikatakan ialah hal yang wajar. Ya oke kan sumberna penting di para sesama sadayana anu sakumaha parantos urang nampi. Anu kaduana penting hapunten oge milih tina runtuyan cariosna desa pagodos atanapi kirang merenah dan dasi hapunten. Da ieu penting tujuan tina kegiatan ieu teh sanes kurang teh dina cara-cara nyiara mamule halayan Payuntan ngalestarikeun dugikeun ka urang tiasa anata ngabahun eta parantos tugas urang sadaya. Abdituna pinten simkuring insyaallah sakumaha anu parantos dugi ka simkuring kalayan Payuntan aya sababaraha anu tos ngamandatkeun kanggo ngabeberkeun kanggo ngajelaskeun permasalahan nu namina pangcalikan nya sekemampuan simkuring sakataran simkuring mudah-mudahan tersebut penyimpangan atanapi perbedaan anu sakumaha informasi dipayun parantos aya. Margi Payuntan ieu mah channelna secara nasional maka teu aya lepatna wae Payuntan diguarna teh ku bahasa nasional wae Payuntannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi telah diutarakan bahwa yang namanya pangcalikan itu merupakan sebuah kalimat, sebuah kata dari bahasa Sunda yang artinya tempat duduk. Tapi tempat duduk ini pernah digunakan oleh seorang priai atau kaum bangsawan. Maka andaikan
tempat duduk itu dijadikan tempat duduk oleh Pak Ading saat itu, karena Pak Ading bukan seorang priai, seorang bangsawan yang mungkin bakalan terkenal gitu, beda ceritanya. Karena ini memang tempat yang betul-betul dijadikan tempat duduk oleh seorang yang sangat terhormat dan dihormati oleh masyarakatnya, ya jelas ya ini akan membawakan satu pengaruh atau membekas dalam hati masyarakat itu sendiri. Nama Pangcalikan selama ini belum begitu dikenal oleh masyarakat luas ya, selain oleh masyarakat Sukatali. Hal ini karena memang Pangcalikan ini hanya sifatnya kejadian yang dianggapnya secara lokalitas saat itu ya. Namun setelah digali, setelah dicari informasinya, apa yang tadi diharapkan oleh Kang Budi gitu ya, kenapa disebut Pangcalikan ya, itu kan punya nilai historis ya. Nah pada akhirnya Pangcalikan ini merupakan ya hamparan batu cadas yang berada di kawasan pinggiran aliran Sungai Cipeles, tepatnya di Dusun Tonjong, Desa Sukatali, Kecamatan Sukuraja, Sumedang. Ini di dalam hamparan tersebut terdapat sebuah batu yang ya katakan ukurannya lebih besar daripada yang lainnya, berbentuk sebuah tempat duduk. Ini Pangcalikan dulu kan. Nah, kenapa misalkan ini Pangcalikan begitu dikenal oleh masyarakat Sukatali, belum dikenal oleh masyarakat luar? Karena ya masih kurangnya informasi untuk keluar, belum dipublikasikan, belum diinformasikan. Nah, tentunya saya bersyukur sekali kepada tim ini ya untuk membuka tentang yang namanya Pangcalikan itu sendiri, biar masyarakat luas itu tahu bahwa di Sukatali itu ada yang namanya batu Pangcalikan ya. Ini ceritanya batu Pangcalikan ini merupakan tempat duduk yang digunakan oleh Raden Sadeli, putra Pangeran Arya Surya Kusuma Adinata, yang dikenal juga sebagai Pangeran Sugi. Raden Sadeli sendiri dilahirkan di Sumedang pada tanggal 11 Januari 1851. Jadi ini ada kaitannya dengan Priadi, dengan raja-raja di Sumedang ya, di tahun tersebut ya, sekilas di tahun karena Raden Sadeli dilahirkan di tahun 1851. Nah, mungkin setelah nanti beliau menjabat dan diangkat sebagai bupati yang dikasih gelar sebagai Pangeran Arya Surya Atmaja ya. Nah, di sini dijelaskan juga ya pada tanggal 31 Januari di tahun 1883 diangkat menjadi Bupati Sumedang yang memakai gelar Pangeran Arya Surya Atmaja ya, yaitu Raden Sadeli tadi kan. Pangeran Arya Surya Atmaja merupakan pemimpin yang adil, bijaksana, soleh, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raut mukanya tenang dan agung, memiliki disiplin pribadi yang tinggi dan karisma yang luar biasa. Ini figur seorang pemimpin rata-rata ya Sumedang, ya itulah kelebihan Sumedang itu dari sisi kepemimpinannya diakui oleh para zaman di kolonial juga, terutama di zaman
penjajahan Belanda ya. Sangat berwibawa ya. Itu beliau itu dilantik menjadi bupatinya itu tanggal 31 Januari ya. Pada saat kepemimpinannya itu beliau memiliki jasa dalam pembangunan Sumedang di beberapa bidang, di antaranya itu bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, pendidikan, perekonomian ya, dan keagamaan, serta hal-hal pembangunan yang sifatnya fisik. Jadi beliau ini memang selain daripada karismatik dan berjiwa besar, program-program pembangunannya pun disusun sebegitu bagusnya. Berikutnya ini pada program yang melekat dengan kaitannya dengan Pangcalikan di sini ya, yaitu dalam bidang perikanan. Beliau mempunyai budaya bagaimana menjaga dan melestarikan lingkungan, terutama menyangkut perikanan ikan darat, ikan sungai. Maka di tempat inilah dijadikan satu tempat untuk melaksanakan ritual budaya ya, yang disebut dengan mukuk ya. Salah satunya beliau itu programnya adalah melestarikan ikan darat sungai. Nah, kebetulan Leuwi Tonjong ini merupakan salah satu leuwi yang kedalamannya paling dalam di sepanjang aliran sungai Cipeles ini ya, yang bermuaranya di Tanjung Sari dan berairnya di Pomo ya, di Reki sana Pomo. Itu Cipeles adalah merupakan satu leuwi atau kanal yang paling dalam, terus struktur daripada keadaannya pun lain daripada yang lain. Ini digupit oleh bagian lempengan cadas kiri kanan itu, sehingga nampaklah kalau pada datang ke sini gitu nanti ya, yang bagi yang belum tahu, nah, sekarang harus cari tahu dan harus mau datang ke sini. Itu akan nampak seperti Green Canyon-nya Sumedang ya, gitu kan. Nah, kenapa di Green Canyon Sumedang ini daripada yang lain, betul-betul ya diapit oleh dua batu cadas bertebing tinggi gitu ya. Akan keindahan panorama alamnya betul-betul alamiah, karena sengaja kami setelahnya ini diawasi dan dibuka untuk kegiatan wisata ini ditata dan dipelihara, dijaga ya. Nah, Anda bisa nanti melihat kondisi Leuwi Tonjong ini menggunakan wisata perahu air karet atau perahu air ya, yang pakai perahu karet. Jadi bisa masuk ke dalamnya ya. Itu sekisaran itu daya jelajahnya ya 50 sampai 60 meter. Kita berputar lagi nanti di bawah jembatan ke sana langsung ke muara lagi di sini, Muara Tonjong. Itu di Pangcalikan di sini ya. Itu Tonjong, Leuwi Tonjongnya ya. Berikutnya, kenapa ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat kami, masyarakat Sukatali? Ini adalah kearifan budaya lokal yang belum kami angkat semua. Banyak kearifan budaya lokal yang ada di Sukatali ini ya, termasuk dari budaya-budaya kebiasaan berbudaya tani ya, berbudaya ekonomi, berbudaya untuk kegiatan wisata religi kan gitu kan. Nah, ini banyak harus diangkat ya. Salah satunya ini masalah Pangcalikan sendiri ya, karena tempat ini ada kaitannya dengan kebesaran yang namanya perjalanan daripada kerajaan Sumedang Karang itu sendiri kan. Nah, ini Pangcalikan di saat
kegiatan wukuf ya, Pangeran Arisura itu duduk di batu tersebut kan. Nah, yang disebut batu Pancalikan itu. Nah, hamparan cadasnya itu di sana itu diceritakan oleh para leluhur kita yang mengalami saat itu. Para abidal, para penggawa di sana menyaksikan kegiatan masyarakat kita mengambil ikan di Lewi Tonjong ini. Dan Lewi Tonjong ini saat itu satu-satunya lewi yang mempunyai habitat ikan kancra. Nah, ikan kancra saat itu ya, yang Pangeran Arya Sriatmaja laksanakan kegiatannya di sini, mengambil ikan itu, dan ada aturannya. Nah, untuk alat yang digunakan pun itu menggunakan jala ataupun tempat-tempat mengambil ikannya itu ukurannya tidak kurang dari 3 romo ini. Jadi maksudnya tiada lain, ya ukuran jalanya itu atau sairnya itu tetap supaya ikan itu bisa lolos lagi yang kecil itu. Tujuannya kan tadi melestarikan. Kebiasaan ini ditanamkan, diinstruksikan tidak hanya untuk masyarakat Sukatali, tapi untuk seluruh masyarakat yang daerahnya dialiri oleh aliran Cipeles, bahwa mengambil ikan harus ada waktunya, mengambil ikan harus ada ketentuannya dalam ukuran jala, dan tidak boleh menggunakan racun ataupun alat peledak. Kalau dulu setrum mungkin belum ada ya. Belum ada. Nah, sekarang kan ini yang sangat disayangkan itu setrum semua obat. Ini ya justru itu yang saya sangat sayangkan ya. Saya sangat sayangkan. Nah, dikala beliau menyaksikan tersebut, semua warga, semua para abdi dalamnya ada hadir di sini itu ya, melakukan semacam katakanlah ritual pesta ya. Jadi hasil daripada apa yang didapat itu katanya itu dimakan bersama. Siapa tokoh yang terlibat di tempat ini saat itu? Ternyata ya ada tokoh Sukatali yang betul-betul menjadi panutan beliau ya, yang namanya almarhum Bapak Madria. Bapak Madria ini orang yang memelihara sungai Cipeles di bagian Tanjung Ieu ya. Dia itu punya peranan yang sangat penting karena menjaga, melestarikan, diberikan amanat kepada Pak Madria bahwa Lewi Tonjong khususnya tolong ini jaga untuk kelestariannya, jangan sampai ikan-ikannya punah dan seterusnya. Pak Madria itu seorang tokoh di Sukatali, tokoh besar Sukatali ya, yang memang bukan sembarang orang sih. Kalau sudah dipercaya sama pangeran ya, itu berarti ada kelebihannya dibanding yang lain. Jadi saya terima kasih ya kepada para leluhur, khususnya Pak Madria, termasuk setelah Pak Madria itu Bapak lebih Muhammad Makmun ya, tapi lebih Amum dikenal. Kata dari dua tokoh ini yang kita dapatkan sumbernya. Kenapa ini sumbernya kita atau termasuk saya yakini ini kan munculnya dari saksi hidup ya. Ya semestinya yang bicara masalah ini adalah tokoh kita, Abah Uci ya, Abah Uci. Tadi di awal saya mohon maaf kepada semua sesepuh ya. Saya Pak Uci, hanya Pak Uci terus terang saja sudah memandatkan ke saya apabila ada hal kaitannya dengan Pancalikan ya, segala sesuatunya sudah ada di Pak Ading. Bukan berarti saya lebih tahu dan sebagainya, bukan ya, karena saya berani itu sudah dikasih mandat ya. Enggak, saya nggak memerdekakan diri bahwa saya orang yang paling tahu tentang Pancalikan ataupun yang lainnya. Tapi sehubungan amanat beliau, mandat beliau,
ya kenapa tidak gitu ya. Kita selaku masyarakat Sukatali kalau tidak berani sekarang mau kapan lagi gitu kan. Nah kalaupun nanti ada sumber yang lebih jelas ataupun yang lainnya, yuk kita kemas dari cerita yang saya bawakan ini, kita padukan nanti sebagai penambahan referensi ya untuk kaitannya tentang sejarah daripada Pangcalikan itu sendiri. Jadi intinya Pangcalikan ini ya sebagai bukti nyata bahwa ada sebuah batu berada di hamparan cadas, batu cadas yang digunakan oleh seorang priayi Sumedang yang namanya Pangeran Arya Sri Atmaja itu, atau semasa kecilnya Raden Sagili itu di sini menyimpan sebuah cerita, tapi ceritanya fakta gitu, ada ceritanya fakta. Nah, Lingga itu ya itu terlahir pada 25 April 1922 ternyata ya. Ini sebagai hadiah dari Gubernur Jenderal Depok ya, dari Belanda saat itu. Itulah kelebihan daripada seorang priayi kita, alhamdulillah. Bahkan ini tempatnya juga kita jadikan saung ini iyalah sebagai penghormatan, maka ini adalah Bumi Pangcalikan Pangeran Arya Kusuma. Dan hal-hal kaitan dengan Pancalikan barangkali keistimewaannya memang mungkin di daerah lain ada ya, yang namanya Pangcalikan mungkin pasti ada. Pasti hanya ini versinya adalah versi Pangcalikan Sukatali karena adanya di Sukatali. Nah, kalaupun misalkan ada Pangcalikan di sana ceritanya lain, ya itu hal yang wajar dan kemungkinan terjadi seperti itu kan. Tadi juga saya sampaikan ini adalah merupakan bagian daripada kearifan budaya lokal yang harus kita angkat ya sebagai kebanggaan khususnya masyarakat Sukatali. Ya kita harus bangga sebetulnya. Yuk mari kita pelihara, mari kita jaga, mari kita tata dan bangun supaya Pangcalikan ini selain daripada terawat, ini nilai sejarahnya akan terus berkembang dan tidak akan hilang. Itu harapan dari saya kepada generasi-generasi muda Sukatali khususnya ya. Kita bangga karena daerah lain tidak semua punya cerita semacam ini kan, ceritanya lain lagi. Kenapa saya begitu antusias untuk menjaga tempat ini, melestarikan tempat ini ya, termasuk Kang Pinten Sadayana ini leuwih tonjong merupakan leuwih tutupan. Semenjak ini dijadikan bagian daripada tempat wisata, ini dilarang ikannya diambil ya, kita tanami khusus untuk tonjong lah, jangan diambil. Jadikan ini sebuah tempat
berkembang biak, proyek pilot dan sebagainya lah, katakan ya lah, mau apa dibilangnya. Saya harap untuk semua masyarakat, bukan hanya Sukatali, bagian daripada apa tetangga Sukatali dan seterusnya, supaya lebih tahu bahwa Leuwi Tonjong khususnya saat ini dilarang untuk diambil ikannya. Adapun diambil mungkin waktu tertentu. Adapun mau diambil nanti kita ada waktu-waktunya tertentu. Itu pun mungkin ya harus kesepakatan kita bersama. Seperti Ini yang tadi mungkin Pangeran Sumedang itu ya. iya, kita budaya beliau, leluhur kita lanjutkan itu, lestarikan. Untuk bagian Leuwi di bagian baratnya itu ada Leuwi Peneuy. Itu termasuk kawasan Leuwi yang dijaga juga kan, dari buntut apa pamit teh hilir Leuwi Tonjong ya, ada Leuwi Hapa, ada Leuwi Sarah sampai Kabuyutan di sana. Itu proyeksinya nanti kita dijadikan Leuwi dilestarikan. Jadi ikannya jangan dulu diambil. Kita ada yang namanya setiap tahun itu nanti, atau setahun 2 kali atau setahun 1 kali, kita ikuti jejak daripada yang namanya Pangeran Arya Suryaatmaja ini untuk melestarikan. Kita ambil sama-sama. Kemarin kita sudah coba kan, ada cara dipancing, ada lomba mancing mania gitu ya. Setelah dipancing diherap kan ketahuan ya. Sekalipun memang saya ya sebagai pengelola sini nggak tahu itu ada ikanan atau enggak, tapi yang jelas ditanami ikannya sudah begitu banyak. Nah, karena ya terserah ikan, kalau sudah di sungai mau kemana aja ya silakan gitu ya. Maka ada yang protes juga kan, itu kumaha majarkeun di pelakan. Ya saya terus terang, untuk lele aja itu 2 kintal dengan jumlah tidak kurang dari 3.500 ekor yang ditanam itu disebar di sini ya. Ada lukmas sekitar 1 kintalan itu ya, ukuran antara 4-5 kilo disebar di sini. Terus ada sumbangan dari Pak Haji Ukay, 1 balong Pak Haji Ukay itu tidak sedikit nyumbangnya. Ikan mulai dari ikan mas, ikan tawes, nilem, mujair, apalagi itu teh bandeng ya. Itu dari ukuran 2 ramo ini ya sampai ke segede gini, 1 balong itu 10 karton 10 balon ditanam mulai dari Peneuy sampai Kabuyutan. Wah, makanya ada yang bilang udah dapat yang 1 kilo kan ya, 2 kilo ya, bagi saya alhamdulillah. Itu artinya mangga nikmati. Tujuannya tidak lain kita lestarikan. Hanya kalau sewaktu-waktu kita untuk ditutup dulu, ya kita hormati usaha-usaha kita bersama. Ya kalau sudah bebas, ya mangga. Da eta mah painten milik sararea. Atanapi tempat sararea. Hanya bagi saya khusus untuk Tonjong sendiri, saya lindungi betul-betul supaya ini tetap terjaga. Bahkan saya bila mana yang di channel ini nonton, khususnya warga Sukatali, baik yang di Sukatali atau putra daerah di luar Sukatali, saya saat ini membutuhkan yang namanya bibit kancra itu ya. Ada yang mau menyumbang gitu ya, untuk ditanam di sini, bukan untuk dimakan saya, untuk ditanam di sini ya, bisa menghubungi channel ini ya untuk dilestarikan 1, 2 sambil kalau mau ditanam sendiri alhamdulillah mangga. Karena anak-anak zaman sekarang nggak tahu itu kancra itu seperti apa gitu kan. Ini mudah-mudahan dari usaha-usaha kita bersama, terus dengan adanya yang namanya Pancalikan ini membawa berkah buat masyarakat Sukatali ya, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Dikenalnya bukan karena pujian ya, bukan, tapi justru di sini kita dikenalnya supaya tahu tentang perjalanan sejarah yang namanya Pancalikan itu sendiri. Ya itu barangkali penjelasannya sekilas berkaitan kenapa di sini dinamakan Pancalikan ya.
pengertian dari Pangcalikan itu apa, siapa yang punya jejak di sana yang menorehkan sejarah tentang adanya Pangcalikan. Terus sekarang bagaimana keadaan Pangcalikan itu sendiri, ya saya telah sampaikan. Barangkali ini bisa dipahami, ya, bisa dikaji oleh kita semua, karena yang namanya para ningrat, para kaum priayi Sumedang itu mempunyai cerita yang luar biasa. Jadi ceritanya bukan hanya asal-asalan gitu. Bukti kan gitu. Barangkali itu Kang. Ya. Nah, kalau ada Kang Wardi, barangkali kenapa ada ini dikatakan walungannya Cipeles, aya teu hartosna tina Cipeles teh naon tah, barangkali kan orang terkadang teu sadar nyebat teh terangnya tos Cipeles mungkin tina kata eta oge aya kata yang perlu dimaknai sebetulnya. Mangga. Cipeles mata airna ti sumber-sumber sesepuh karuhun Sumedang sadayana. Disebut Cipeles teh ku zaman palih dieu pamika pungkur mah mimiti ayana Cipeles disebatna Cai Pamepes. Hartosna teh. Hartosna teh Cai Pamepes. Ngan panginten dah hiji jalmi panginten, hiji versi, hiji carita, hiji carios nya panginten disebat we Cipeles ayeuna. Disebatna mah kapungkur mah Cai Pamepes. Disebat Cai Pamepes teh Cai Pamepes antara Sumedang sareng Pajajaran. Da batas Sumedang sareng Pajajaran nya ku Cipeles disebatna Cai Pamepes. Mung sakitu teh. Pai ada tambahan? Sakedik pangitan jauh di banyak kanggo khususnya kanggo buat Pangcalikan gitu. Di pribados mah panginten selaku wakil dari lembaga adat lah mengapresiasi setelah mendengarkan begitu panjang lebar dari Pak Ading. Ternyata begitu luar biasa untuk Sukatali khususnya, ya. Tidak semua daerah itu disinggahi oleh, kata Pak Ading itu, priayi. Pak Sukatali itu harus merasa bangga. Nah, dari tokoh adat sebagai wakil dari tokoh adat sudah dicontohkan dari dulu bagaimana cara memeliharanya, istilahnya ngambumule lah gitu. Nah, tinggal bentuk apresiasi, mari kita melestarikan, merasa memiliki, khususnya orang Sukatali yang di luar mungkin merasa tergugah untuk memelihara daerahnya sendiri gitu. Mari, sebetulnya Pak Ading dari semenjak ada ini channel Gua Cerita itu sudah saya menemukan ada kalimat ini, tidak semua orang lah yang ingin membuka satu sejarah, mengangkat satu sejarah, itu satu hal luar biasa buat mereka yang tim lah khususnya, ya. Apalagi ini kan putra daerah gitu. Putra daerah Sukatali justru. Alhamdulillah, ya. Udah support, udah apresiasi. Kalau bahasa Sunda mah ajen lah. Apalagi dibukanya ini Pangcalikan, kalau bahasa Sunda mah palinggihan, tempat linggi. Segitu, luar biasa. Terima kasih untuk tim khususnya. Mudah-mudahan orang Sukatali khususnya di mana berada mungkin merasa ingin memiliki, ingin memelihara. Segitu. Kemudian. Oke, atur nuhun Pak Ading, Pak Wardi, Pak I. Sobat Cerita, demikianlah sejarah singkat mengenai soal Pangcalikan. Ternyata Pangcalikan itu adalah sebuah tempat atau batu yang di pinggiran sungai yang pernah disinggahi oleh Pangeran Sumedang.
Pangeran Arya Surya Atmaja. Pangeran Arya Surya Atmaja dalam acara mukuh atau ngambil ikan ya, Iya. ngambil ikan salah satu itu. Apa? Tadi juga sempat disampaikan bahwa Leuwi Tonjong itu bisa disebut apa Pak Ding? Grand Canyon-nya. Iya, Grand Grand Canyon. Grand Canyon-nya Sukatali, Grand Canyon-nya. Sumedang ya, Sumedang, Sumedang. Sumedang. Nah, untuk episode berikutnya saya dan tim akan membahas pariwisata, wisata yang ada di Pangcalikan khusus Pangcalikan ini. Dia tidak ketinggalan. Tetap ikuti kami selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.